Halo semuanya, nama saya Geraldine dari kelas 9. Saya akan menyampaikan bagaimana mengaplikasikan teks prosedur yang efektif. Menulis teks prosedur adalah keterampilan yang penting yang memungkinkan penulis menyampaikan informasi tentang suatu tindakan dengan jelas dan terinci. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menulis teks prosedur. Pertama, tentukan topik dan tujuan dari teks prosedur yang akan dibuat. Kedua, carilah dan kumpulkan informasi dari topik tersebut. 3. Kenali pembaca sasaran. Yang keempat, membuat kerangka tulisan dengan berpedoman pada struktur teks prosedur, yaitu judul, pendahuluan atau tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. 5. Kembangkan kerangka. Jabarkan setiap langkah dengan detail. Keenam, pilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Pahamilah materi prosedur membuat poster, wawancara, hingga membuat esai. Kamu juga diharapkan dapat memperhatikannya dengan baik. Prosedur membuat poster. Poster adalah sebuah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Biasanya berisi imbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat poster. Pertama, perencanaan. Tentukan pesan utama atau tujuan yang ingin disampaikan melalui poster. Pilih audiens atau target utama dari poster yang akan dibuat. Yang kedua, membuat draft poster. Tentukan letak gambar, teks, dan desain lainnya dalam poster. Pilih kombinasi warna dan jenis huruf yang sesuai dengan tema dan pesan yang ingin disampaikan. Presentasi. Bagikan draft poster kepada pihak terkait atau rekan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Sampaikan ide di balik desain poster dan tujuan yang ingin dicapai kepada audiens atau pihak terkait. Revisi. Terimalah masukan dari pihak terkait dan pertimbangkan perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian, lakukan perbaikan. Pastikan teks, gambar, dan desain lainnya terlihat menarik, komunikatif, dan bagus. Prosedur wawancara. Wawancara sebagai suatu proses komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih, di mana yang satu bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai narasumber. Tujuan utama wawancara untuk memperoleh informasi, pemahaman, atau pandangan dari narasumber mengenai suatu topik atau subjek tertentu. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang dapat dilakukan agar wawancara berjalan dengan baik. Pilihlah tema wawancara. Kedua, teliti isu-isu yang terkait dengan tema wawancara tersebut. Dan yang ketiga, susun kerangka pertanyaan yang akan digunakan. Jika diperlukan, kirimkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber. Yang keempat, cari informasi tentang narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, jadwalkan pertemuan dengan narasumber untuk wawancara. Yang keenam, siapkan peralatan wawancara seperti buku catatan atau perekam suara. Yang ketujuh, dapatkan izin dari narasumber untuk merekam wawancara. Yang kedelapan, mulailah dengan perkenalkan diri sebelum memulai sesi pertanyaan. Dan yang kesembilan, rekam hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber. Meskipun ada alat perekam, biasakan membuat catatan singkat. Dan yang terakhir, setelah selesai, buatlah laporan hasil wawancara. Terima kasih.